Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Derajat sholat itu bukan lagi derajat menyembah dan bersujud, tapi derajat sholat adalah pertemuan, peleburan, fana, tenggelamnya kita. Saking tingginya kadar cinta kita dengan Allah, kadar patuh dan taat kita dengan Allah, akhirnya kita dekat, akhirnya kita menjadi tiada, kita lebur, kita fana, kita larut seperti gula. Saking dekat sekali dengan air, akhirnya larut di dalam air. Sehingga gula itu dengan air tidak lagi berjarak. Pertemuan, pertautan cinta, penyatuan cinta, peleburan gula di dalam air, fananya gula di dalam air, yang ada hanya manisnya yang kita dapatkan. Tidak ada lagi berjarak. Yang berjarak itulah yang dihisap amal sholatnya. Yang berjarak itulah yang akan ditanya di dalam kubur. Wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma rabbuka. Nah, kita yang merasakan adanya Allah ketika kita berzikir, ketika kita sholat, maka insya Allah kita melaksanakan pertemuan dengan Allah. Salat kita adalah mengenal diri, mengenal Allah. Salat kita itu menyembah dan bersujud, patuh dan taat kepada Allah yang kita tahu di mana tempat kedudukannya. Nah, kalau sudah pada tingkat itu, maka segala amal-amal batang tubuh yang lain, amal-amal syariat sunnah baginda Nabi yang lain, itu ikut dengan sendirinya, lebur dengan sendirinya. Puasanya, zakatnya, infak sodakonya, hajinya, dengan sendirinya akan masuk dan lebur bersama aktivitas peleburan kita dikala kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala kita fana, dikala kita khusyuk, dikala kita menangis dan menitiskan air mata cinta karena kita telah melebur dan fana di dalam hati dan rasa kepada Allah. Saking khusyuknya rasa batang tubuh ini sudah tidak ada, yang ada hanyalah rasa nafas, dan saking khusyuknya rasa nafas pun menjadi hilang, yang ada hanyalah kenikmatan cinta, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka pantaslah kita digelar dengan kekasih Allah. Maka sangat berharga dan beruntung sekali kita belajar mengenal diri kita. Siapa diri kita, asal usul diri kita. Jiwa nafas kita ini asalnya dari Nur Muhammad. Sementara batang tubuh kita ini berasal dari setetes mani dan sel ovum. Sementara batang tubuh ini hanyalah benda mati yang dipakai saja, dimanfaatkan saja, diperanankan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh ini. Jadi yang menjadi hamba yang beribadah kepada Allah itu hanya ada dua batang tubuh dengan jiwa atau nafas. Sederhananya begitu. Batang tubuh itu hanya mengamalkan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh jiwa dan nafas. Karena jiwa dan nafas itu sifatnya halus, tidak bisa dilihat, maka yang dilihat batang tubuhlah yang bergerak atau melaksanakan sholat. Padahal hakikatnya jiwalah yang melaksanakan itu. Buktinya pada saat jiwa atau nafas ini keluar, batang tubuh itu sudah bangkit, tidak bisa bergerak lagi. Maka yang dihitung secara syariat pertama itu karena sholat. Mengapa karena sholat? Sholatlah media amal terbaik yang menjadi induk, yang menjadi pusat dari amal-amal yang lain di dalam mengenal Allah, di dalam bertemu Allah, di dalam berbakti kepada Allah. Sehingga amal yang lain ikut dengan sendirinya. Tetapi karena dia belum belajar mengenal diri, mau berinfak dan sedekah masih kalkulasi dan pikir-pikir di otaknya. Mau berpuasa masih pikir-pikir dengan lambungnya. Masih berpikir-pikir dengan penyakit di perutnya. Mau pergi naik haji masih pikir-pikir juga, masih kalkulasi banyak. Mau mengeluarkan zakat masih juga pertimbangkan sana. Mau berkurban, bulan kurban ini masih juga timbang-timbang, hitung-hitung ruginya, untungnya. Kalkulasi materi dunianya masih berjalan. Karena dia tidak pernah kenal tentang sholat. Apa itu sholat?
Karena dia tidak pernah menyatukan atau mengenalkan batang tubuhnya dengan napasnya, mengenalkan napasnya dengan nur Muhammadnya. Seandainya dia mengenalkan batang tubuhnya dengan napasnya, napasnya dengan nur Muhammad, maka insya Allah rukun Islam 5 itu akan berjalan dengan sendirinya. Akan spontan, refleks dan jadal. Ikhlas keluar dengan sendirinya berkurban, ikhlas keluar dengan sendirinya infak dan sodako, ikhlas dan ada motivasi spirit yang begitu tinggi, dasar, karena digerakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nur Muhammad yang ada di hati dan rasanya. Melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, berdiri dan bangun tengah malam, melaksanakan tahajud dan tafakur dengan ikhlas, gerakan dari dalam, gerakan rasa, bukan gerakan yang ada di pikiran dan otaknya. Nah, itu yang perlu difahami. Solat itu ada pada hakikat tertinggi. Penyatuan, peleburan batang tubuh ke dalam napas, napas ke dalam nur Muhammad. Itu solat. Kalau solat sudah sampai ke tingkat ini, maka insya Allah amalan puasa, amalan zakat, amalan infak sodako, amalan haji, amalan berkurban, amalan apapun di dunia ini langsung diliputi oleh nur Muhammad, dipeluk oleh cahaya Muhammad. Maka perbuatannya dengan sempurna, lebur pula, fana pula, lenyap pula amalan-amalan selain amalan sholat ke dalam amalan sholat. Dengan sendirinya semua amalan lain itu akan masuk ke dalam amalan sholat, insya Allah. Maka walaupun kita tidak mampu atau belum mampu melaksanakan ibadah haji di tanah suci, maka apabila kita belajar mengenal diri, maka haji pula perjalanan kita ketika kita bertafakur. Karena haji itu ada di diri kita, puasa itu ada di diri kita, zakat dan infak sedekah itu ada di diri kita. Semua kumpulan-kumpulan amalan ini namanya amalan sholat. Itulah kelengkapan dan kolektivitas, kesempurnaan, kompleksitasnya kita belajar mengenal diri. Sederhana sebenarnya. Hanya batang tubuh, kemudian napas dan jiwa, kemudian nur Muhammad. 3 itu saja yang kita pikirkan. Kalau batang tubuhnya sudah lenyap ke dalam napas, setiap kali berzikir, setiap kali sholat, maka insya Allah makomnya sudah ke makom hati, makom qalbi. Ada yang napasnya sudah tenggelam, biasa lebur dan fana, biasa pesiar tenggelam di nur Muhammad, keluar pesiar tenggelam di nur Muhammad, keluar lagi tenggelam lagi di nur Muhammad. Itu yang biasa dikasih kasat penglihatan dalam tafakur, dalam mimpi tidur dan segalanya, perjalanan jiwanya. Kalau sudah sering begini, maka insya Allah tidak usah lagi ragu. Yakinlah, yang penting jangan takabur, jangan ria dan sombong, jangan. Biarkanlah kita tambah tawadu, merendah diri, dan selalu mau bertemu dengan Allah di negeri hati bernama rasa. Itulah cinta. Paling rendahnya orang bermakrifat kepada Allah adalah dikala dia bertafakur atau dia sholat, dia menitiskan air mata cinta kepada Allah. Karena cinta adalah pertemuan, pertalian, pertautan antara napas jiwa dengan nur Muhammad. Itulah makrifat qalbi, itulah makrifat hati. Cinta ada di hati. Maka Allah menerjemahkan cinta antara sesama manusia pun ada di hati. Hanya ada rasa dan perasaan. Itulah cinta, insya Allah. Mari bersama-sama kita mengikuti firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di surat Al-Mudaththir ayat 38, Allah berfirman, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Allah juga berfirman, hai jiwa yang tenang, hai jiwa mutmainnah, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba aku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, beruntunglah ia. Salatnya rusak, merugilah ia. Jika berkurang sedikit salat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah
adakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka sempurnakanlah. Ada yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal-amalnya yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah telah menegaskan dengan gamblang dan terang benderang, sehingga perjalanan mengenal diri ini, perjalanan mengenal jiwa nafas ini, perjalanan mengenal asal usul batang tubuh ini, sekiranya dapat memberikan inspirasi, memberikan hidayah al-ghaibiyah, kiranya membuka ruang momen yang terindah agar Allah menurunkan nurul hidayah, menurunkan ilham ilahiyah melalui akal, melalui kalam, insya Allah, hingga kita bisa tahu, hingga kita bisa sadar bahwa sesungguhnya hidup ini kita harus belajar asal usul nasab. Hidup ini kita harus belajar riwayat perjalanan daripada anatomi biologi tubuh kita, sehingga kita bisa tahu diri, kita bisa merendah diri, dan kita bisa mengkaji, merenung-renung diri, mengintrospeksi, mengevaluasi, dan kita memastikan kesimpulan yang paten bahwa memang hidup ini hanyalah sementara. Syariatnya kita berjalan begitu bangga dan takaburnya kita di atas muka bumi, tetapi hakikatnya kita tetap kembali ke hadiratnya. Maka sebagai hamba, sebagai zahir, Allah menciptakan wajib hukumnya kita patuh dan taat. Wajib hukumnya kita beribadah kepada Allah. Wajib hukumnya kita akan mempertanggungjawabkan semua perjalanan panjang di atas muka bumi ini. Hakikatnya kita kembali ke asal kita. Tetapi sebagai hamba, sebagai zahir, kita tetap mempertanggungjawabkan petualangan kita, memori panjang perjalanan perantauan kita di atas punggung bumi yang fana ini. Allah, Engkau maha baik. Selamatkanlah kami di atas sirat. Selamatkanlah kami di atas jalan-Mu ya Allah, jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kami awali berjalan di atas punggung bumi ini dengan ahlakul karimah, ahlakullah wa ahlakul Rasulullah, hingga kami berjalan di atas punggung bumi ini dengan perjalanan indah syariat. Kemudian kami mulai berjalan mengenal asal usul diri ini dengan tariqah. Lalu kami akan bertemu dengan negeri asal usul ini yang bernama hakikat. Kemudian setelah bertemu dengan pemilik negeri hakikat, kami zahirmu ini telah tiada yang ada, hanyalah Engkau pemilik negeri hakikat itu. Rabbah, indahnya Engkau menghidupkan zahirmu ini. Indahnya zahir ini telah kenyang dan puas menikmati kehidupan sementara di bumi ini. Tetapi kadang-kadang zahir ini lalai, maka lambat berubah, tenggelam dan lebur menjadi mutmainnah. Maafkan dan ampunilah kesalahan dan dosa yang ada pada zahirmu ini. Zahir yang hina dina, zahir yang penuh dengan nestafah, zahir yang penuh dengan dhaif dan kenaifan ini. Engkau jualah yang mencurahkan cahayamu, cahaya kekasihmu, cahaya sifatmu, cahaya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah.